Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan pergerakan file atau teknik pergerakan file di dalam saluran akar. Jadi ada beberapa gerakan atau teknik yang bisa kita aplikasikan ketika melakukan suatu preparasi saluran akar. Ya, salah satunya kalau kita menggunakan file endodontik yang jenis ISO seperti yang ada di sini. Misalkan file nomor 10, file nomor 15, file nomor 20 dan file nomor 25. Ya. Sini saya akan coba mempraktekkan beberapa teknik gerakan dasar yang mungkin dibutuhkan untuk bisa melakukan preparasi saluran akar pada perawatan endodontik. Baik, kita akan mulai. Teknik pertama yang akan saya jelaskan adalah teknik filing. Ya, saya akan mendemonstrasikan di akrilik endo ya, yang berbentuk saluran akar seperti ini, dan saya akan menggunakan key file ya untuk mendemokan gerakan filing pada saluran akar. Pertama-tama, sebelum kita memasukkan file ke dalam saluran akar, maka diperlukan pelumasan atau pembasahan saluran akar. Ya, salah satunya adalah menggunakan cairan irigasi secukupnya supaya cairan itu dapat melumasi atau membasahi dinding, sehingga ketika kita mengekspos instrumen maka tidak berat kerja dari instrumen tersebut. Ya. Teknik yang paling umum adalah ketika kita menggunakan key file, ya, kita harus melihat beberapa indikator yang ada di file tersebut. Pertama adalah di sini ada 10, ya, artinya adalah key file nomor 10, dan karena warnanya bentuknya kotak, ya, bentuk kotak ini adalah menandakan ini merupakan jenis key file, ya. Kemudian di stopper ini juga ada salah satu tanda garis. Nah, tanda garis ini adalah panduan bagi kita untuk melakukan suatu gerakan preparasi saluran akar, ya. Ada teknik penjajakan, itu menggunakan teknik filing. Teknik filing adalah melakukan gerakan push and pull atau dorong dan tarik. Ya, saya akan demonstrasikan. Jadi gerakannya adalah seperti ini. Masukkan, keluarkan, masukkan, keluarkan, masukkan, keluarkan. Itu adalah jenis gerakan filing, ya, yaitu untuk menghaluskan atau menjajaki suatu bentuk saluran akar. Teknik kedua adalah teknik trimming. Teknik trimming adalah suatu gerakan file di dalam saluran akar searah jarum jam, atau kita sebut dengan gerakan clockwise, ya. Beberapa teknik gerakan, yang pertama adalah begitu kita masukkan ke dalam saluran akar, ya, sesuai panjang kerja dan sebagainya, kita gerakan. Yang pertama ada teknik trimming 90 derajat. Jadi perhatikan tanah hitam tersebut. Kalau saya gerakan 90 derajat adalah demikian, ya. Itu adalah gerakan trimming yang pertama 90 derajat. Gerakan trimming yang kedua adalah gerakan trimming dengan derajat 180, ya, seperti ini, ya, jadi berseberangan. Ada juga beberapa teknik trimming, yaitu menggerakkan satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Jadi begitu kita masukkan, gerakan trimming adalah melakukan satu gerakan putaran penuh di dalam saluran akar. Itu adalah contoh gerakan trimming. Teknik ketiga yang akan saya jelaskan adalah teknik watch winding, yaitu teknik yang umum digunakan untuk menjajaki suatu saluran akar untuk melengkapi gerakan filing. Ya. Teknik dari watch winding itu adalah dengan cara memasukkan ke dalam saluran akar seperti ini, kemudian menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Ya, kalau diistilahkan di referensi adalah back and forth, ya, back and forth.
dengan derajat kurang lebih mencapai ada yang 30 derajat ya, jadi sangat tipis sekali seperti ini. Ini kita sebut dengan gerakan Watts Winding 30 derajat. Kemudian ada juga Watts Winding 60 derajat seperti ini ya, lebih lebar sedikit. Ada juga Watts Winding yang 90 derajat seperti ini. Di dalam saluran akar, lakukan gerakan tersebut dengan cara back and forth ke kanan dan ke kiri dan juga ditekan. Demikian gerakan dari teknik Watts Winding. Teknik keempat yang akan saya jelaskan adalah gerakan balance force. Gerakan balance force itu adalah teknik preparasi saluran akar untuk menurunkan ketegangan dari logam instrumen yang kita akan gunakan. Ya, prinsipnya adalah ketika kita memasukkan ke dalam saluran akar seperti ini, kita bisa gerakan kurang lebih 90 derajat, ya, seperti ini. Kemudian searah jarum jam, ya. Ini yang kita sebut dengan clockwise movement ya, 90 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan memutar berkebalikan jarum jam ya, seperti ini. Ya, jadi sebanyak 270 derajat. Ya. Teknik gerakan ini dapat digunakan bila kita mengalami suatu bentuk saluran akar yang cenderung sempit. Ya. Karena kalau kita putar terlalu jauh, misalkan rimming 90, 180 atau 360, itu akan menyebabkan instrumen terkunci. Maka teknik balance force bisa menjadi salah satu teknik untuk mengatasi hal tersebut. Teknik kelima adalah gerakan kombinasi. Tadi dijelaskan ada filing, rimming, ya, dan balance force. Nah, beberapa gerakan seperti rimming ya umum digunakan untuk preparasi. Ya, jadi kita bisa gunakan teknik gerakan rimming ya, kita masukkan dulu ke dalam saluran akar. Ya, jadi misalkan saya gerakan sebanyak 90 derajat, ya, kemudian saya tarik. Ya, ini yang kita sebut dengan gerakan filing. Kita kembalikan ke posisi semula titiknya, kita masukin lagi, kita filing ke dalam, kemudian kita putar searah jarum jam atau clockwise, kemudian tarik lagi. Kembali lagi ke titik utama, kita masukkan lagi filing, dan seterusnya. Jadi teknik ini kita sebut dengan kombinasi rimming filing. Kemudian teknik kombinasi lainnya adalah teknik balance force kombinasi dengan filing. Jadi kita masukkan ke dalam saluran akar, kita putar 90 derajat, kita arah jarum jam, kemudian berlawanan jarum jam sebanyak 270 derajat, kemudian kita tarik. Ya, kita kembalikan lagi, ya, filing lagi, kemudian kita putar ke kanan 90 derajat, kemudian putar berlawanan jarum jam 270 derajat, kemudian ditarik. Ya, lakukan seperti ini hingga saluran akar terasa loose atau halus. Ya, artinya kita sudah memperbesar saluran akar. Teknik keenam adalah gerakan circumferential filing. Ya, circumferential filing adalah teknik untuk memperbesar saluran akar, ya, kurang lebih dimulai dari 2 mili dari panjang kerja hingga dikurangi 1 mili total 4 mili dari panjang kerja dengan file yang diperbesar dengan menggerus atau mempreparasi dinding saluran akar dengan teknik filing, tetapi ditekankan dengan ke arah dinding saluran akar seperti ini. Ya, teknik ini umum
ditemukan pada preparasi step back, ya. Karena kalau teknik dari step back adalah membentuk corong, ya, karena menggunakan file ISO memiliki taper yang kecil hanya 2%, ya. Maka untuk mendapatkan kecorongan pada di dalam saluran akar, kita harus menggunakan teknik circumferential filing, yaitu dengan menekankan ke dinding saluran akar atau ke lateral seperti ini. Kita gosokkan terus, ya, hingga terasa loose atau terasa bebas, terasa halus, ya, tidak ada tahanan pada saluran akar, sehingga itu menunjukkan bahwa dinding saluran akar sudah kita preparasi untuk membentuk kecorongan. Itu adalah teknik circumferential filing. Teknik ketujuh yang akan saya jelaskan adalah teknik rimming modifikasi. Kita tahu bahwa teknik rimming modifikasi adalah salah satu bentuk lain, ya, dari gerakan rimming, tetapi dilakukan pada salah satu file preparasi yang umum kita tahu dengan ProTaper universal, ya, yang model hand use. Caranya adalah kita masukkan ke dalam saluran akar, ya, kemudian kita gerakkan rimming, ya, secara continuous, ya, secara continuous. Begitu terasa suatu tahanan, maka diputar berlawanan jarum jam bisa 180 derajat, ya, kemudian ditarik sedikit, kemudian masukkan lagi sampai ada tahanan, baru kita lakukan rimming, ya, 360 derajat, dan diteruskan lagi. Jika terasa terlahan seperti ini, maka diputar berlawanan jarum jam atau counterclockwise 180 derajat, ya, kemudian ditarik, kemudian masukkan lagi, kemudian kita lakukan gerakan rimming 180-360 derajat putaran penuh, dan dilanjutkan. Jika ada tahanan, maka kita putar kembali. Lakukan terus tindakan tersebut hingga terasa longgar di dalam saluran akar. Ini yang kita sebut dengan teknik rimming modifikasi. Oke. Lakukan hingga terasa halus. Itu adalah teknik rimming modifikasi pada file ProTaper universal hand use.